Apa pengaruhnya logo terhadap brand? Pertanyaan ketiga dari Kak William. Kayak gitu. Apa pengaruhnya ya? Banyak. Banyak. Gini. Jadi logo itu sebenarnya adalah wajah, Mas, Mbak. Kayak gitu. Jadi kalau kita melihat logo itu sebagai sekedar tulisan, itu berarti kita melihat kacangnya, kacang, kulitnya aja gitu, bukan dalamnya kacang, jadi kulit kacang gitu. Logo itu cara orang mengidentifikasi kayak gitu. Coba deh, misalnya nih, ada baju kayak gitu, ada baju. Saya juga kayaknya masukin deh di apa namanya, di EBR kita di kayaknya di volume pertama ya, volume pertama tentang apa itu brand kayak gitu. Sepatu ada apa, ada garisnya kayak gitu, garis 3 gitu, terus apa gitu, atau sepatu ada checklistnya gitu, itu maksudnya apa gitu. Tapi gara-gara itu, kalau misalnya itu sepatu yang dibuat 200 tahun yang lalu, sepatu terus ada gambar checklist atau ada garis 3 kayak gitu, terus apa kita jadi ngerti itu maksudnya apa sih, kayak enggak kan gitu, nggak jelas gitu. Tapi hari ini gitu, karena garis 3 dan checklist itu dijadikan logo sebuah brand kayak gitu, maka kita jadi punya identifikasi, oh apa, produk ini adalah produksi si A, produksi si B kayak gitu. Penting nggak logo? Penting kan jadinya. Jadi logo itu adalah cara orang untuk recognizing, mengenali kayak gitu. Untuk mengenali gitu, itu wajahnya gitu. Wajah brand itu ya di logo gitu. Jadi kalau logo Anda itu bisa membuat orang berpersepsi atas kualitasnya gitu, itu maka wajah apa namanya, logo itu jadi penting banget. Memang itulah fungsi logo gitu. Dia harus menjadi representasi dari sebuah brand. Dia adalah wajah dari brand. Dia adalah cara brand dikenali. Dia adalah cara brand itu diidentifikasi kayak gitu. Kalau gimana caranya orang itu percaya bahwa produk itu berkualitas atau tidak berkualitas? Bagaimana caranya orang itu membedakan produk ini yang mau saya beli, mana yang mau tidak mau saya beli kayak gitu. Ya salah satunya loh ya, salah satunya itu dari logo kayak gitu. Misalnya orang punya persepsi bahwa baik lagi misalnya Aqua gitu. Bahwa Aqua itu sekarang di depan saya ada Aqua. Apa namanya? Aqua itu adalah air minum yang jelek misalnya ya, jangan bagus kalau mainstream gitu. Aqua itu tidak lolos apa namanya, tes kesehatan di Singapura, maka dianggap tidak sehat misalnya gitu. Misalnya gitu. Bukan ini loh, jangan sampai jadi kasus nih gara-gara kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Itu terpatri dalam sebagian orang kayak gitu. Sebagian orang, persepsi itu dimiliki oleh sebagian orang dan dia percaya atas klaim itu misalnya kayak gitu. Maka ketika dia beli sesuatu atau dia lagi mau beli AMDK, air minum dalam kemasan, ada banyak pilihan kan ya. Ades, Aqua, air mineral, ada Indomaret, air Indomaret atau apa macam-macam gitu. Danon mah udah Aqua ya, apalagi ya. Ya banyak lah ya, eh, Pristine misalnya, merek-merek yang sejenis gitu. Amidis, nah itu. Terus dia lihat tuh Aqua kayak gitu, ada logonya Aqua gitu, di sana dia kan ngambil keputusan gitu, oh gue nggak mau Aqua, gue maunya yang lain aja kayak gitu. Kenapa? Karena dia punya persepsi negatif atas Aqua kayak gitu, sehingga dia nggak mau beli. Berlaku juga untuk yang lain kayak gitu. Kalau persepsinya kita ubah positif, oh Aqua itu adalah air minum yang paling berkualitas, yang lain itu belum tentu bagus. Sementara kalau air minum Aqua itu sudah melewati 7 kali pemurnian kan kayak gitu klaimnya, 7 kali pemurnian kayak gitu. Pokoknya aku air paling bagus, air mereka paling bagus itu Aqua, itu yang bikin aku sehat, yang lain yang belum tentu misalnya kayak gitu. Begitu ada pilihan banyak produk, karena ada satu kotak yang isinya botol, yang di dalamnya di botol itu ada logo Aqua kayak gitu, maka kita jadi ngambil Aqua kan, karena kita, oh yang ini yang bikin Aqua, yang lain bukan kayak gitu. Ya enggak? Ya gitu. Jadi logo itu penting banget untuk menjadi cara orang mengenali kayak gitu. Makanya bikin logo itu nggak bisa asal-asalan gitu. Bikin logo itu dikiranya ya yang penting ada tulisannya, dikasih ya pokoknya sederhana lagi gitu. Iya nggak gitu. Orang tuh berani bayar mahal kayak gitu. Banyak orang berani bayar mahal buat bikin logo, karena logo itu cara orang mengenali, cara orang recognizing sebuah brand kayak gitu. Dan dalam sebuah logo itu dia terdapat makna persepsi kayak gitu. Terdapat makna sebuah brand, terdapat
ekspektasi ya gitu dalam yang bisa diberikan oleh brand kayak gitu. Orang akan berekspektasi ketika melihat brand itu. Brand juga dari logo itu dia memberikan promise. Logo itu adalah kepanjangan dari manfaat benefit yang akan diberikan sama si brand kayak gitu. Diwakili pertama kali oleh siapa? Oleh logo kayak gitu. Maka logo itu wajah gitu. Itu mahal banget kayak gitu. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang remeh kayak gitu. Jadi kalau ada orang misalnya bikin logo gitu ya, terus berapa harganya gitu, 1 juta kayak gitu, bikin logo, mahal banget logo doang, ya saya paham sih kesannya tuh gambar doang kok mahal banget kayak gitu. Sebagai orang awam melihat itu wajar lah ya gitu. Tapi buat saya yang hidup di dunia kreatif gitu, di dunia agensi, logo itu tidak bisa dianggap sekedar gambar kayak gitu. Karena tadi gitu, logo itu adalah wajah, logo itu adalah persepsi, logo itu adalah promise kayak gitu. Logo itu adalah cara brand mengenali cara market mengenali sebuah brand, cara brand merepresentasikan benefitnya, cara brand merepresentasikan value-nya kayak gitu. Iya nggak sih kayak gitu. Makanya nggak aneh kalau logo Pertamina gitu itu dibayar mahal banget kayak gitu, miliaran kayak gitu. Itu juga ada alasan kenapa PT KAI ganti logonya. Tadi yang cuma huruf S kayak gitu kan, kayak huruf S itu gitu. Terus dibuat jadi lebih melengkung gitu, lebih tajam gitu. Itu kan sebenarnya sedang merepresentasikan hal yang baru. Apa coba representasinya dari logo itu? Jadi logo itu kan merepresentasikan growth kayak gitu. Kan naik gitu ya kan, kayak ada kurva naik kayak gitu. Itu juga merepresentasikan seperti lokomotif yang cepat kayak gitu. Jadi ada banyak banget promise dan value yang disampaikan dari satu logo kecil gitu. Yang tadinya tuh kayak huruf S yang gak jelas itu dirubah kayak gitu. Pertamina dari gambar kuda laut gitu kan, ya nggak sih, kuda laut kayak gini, terus ada gambar Pertamina apa bintang apa ya kalau nggak salah ingat, terus jadi gambar Pertamina kayak gitu. Jadi itu kan lebih dinamis, itu merepresentasikan value juga kayak gitu ya. Akhirnya logo itu jadi berperan sangat penting kayak gitu. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa bikin aja lah logo asal-asalan kayak gitu, ya yang penting ada lah gitu, ya udah sih tulis namanya aja cukup misalnya kayak gitu. Ya saya nggak bisa menyalahkan mereka berpikiran begitu ya gitu, karena mungkin ya bisnisnya masih ece-ece gitu, masih kelasnya tuh ya masih UMKM kayak gitu. Ya pasti yang gitu-gitu nggak penting, yang penting tuh penjualan dulu, penjualan kayak gitu. Tapi kalau sudah bergeser nih mindsetnya dari sekedar menjual, dari membangun aset, khususnya aset branding gitu, aset brand kayak gitu, membangun persepsi yang positif, membangun ekspektasi market, membangun promise, membangun uh, membangun persepsi itu membangun conversation, membangun referral kayak gitu. Nah itu harus di salah satunya yang harus diberesin itu logonya gitu. Gimana caranya kita mau beli sesuatu yang mahal dengan produk dengan logo yang asal-asalan? Mau nggak? Nggak mau pasti. Gitu. Misalnya nih ya, Anda mau beli mobil, kayak gitu. Ada mau beli mobil, harganya 1 miliar. Ngelihat logonya nggak jelas, cuma tulisan doang, terus juga pakai font Comic Sans kayak gitu. Bilang ini bercanda nih mobil, pasti casingnya doang kelihatan bagus, isinya pasti gembel. Kan kayak gitu. Itu kerasa banget kayak gitu. Ini kalau produknya masih kalau yang Anda lakukan masih sekedar jualan, logo nggak penting, yes kayak gitu. Saya harus akui dan memang itu sebuah yang wajar-wajar saja gitu. Tapi kalau Anda ingin membangun brand kayak gitu, Anda ingin membangun aset, intangible aset kayak gitu, Anda ingin membangun kepercayaan market kayak gitu, Anda ingin membangun persepsi tertentu di benak masyarakat, Anda ingin membangun kepercayaan masyarakat atas brand Anda, logo jadi penting banget. Kayak gitu. Sangat penting sekali. Terima kasih.